Kok jadi sini, Cak? Edan. Keren tenan ya. Studio Iwan beneran. Keren nggak mau sampean? Tenang Kang Mas, dengan studio baru ini IWB akan geber mengenai Vario 160 terbaru biar sampean tidak ketinggalan kereta. Kita akan bedah lagi nih, Cak. Kemana-mana, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ketemu dengan IWB Kang Mas. Saiki IWB mau nanya ke sampean semuanya. Piye, keren nggak kira-kira settingan IWB? Nah, sampean kemarin kan sudah komen ke Iwan beneran. Cah IWB ayolah, studionya yang profesional dong. Nah, sekarang IWB luluskan ya. Ini adalah settingan yang terbaru dan IWB bertepatan dengan settingan terbaru ini IWB nge-share ke sampean semuanya tentang update terbaru Vario 160 yang sampean tunggu. IWB tahu sampean semuanya banyak kontak ke Iwan beneran bertanya, "Cak IWB kapan Vario 160? Kok nggak ada kabar lagi, bagaimana update dan sebagainya?" Yang pasti, Cak, IWB sudah share ke sampean semuanya pada video sebelumnya. Jadi video yang mungkin saat ini sampean baru gabung dengan channel Iwan beneran, IWB ingin mengulang lah refreshment buat sampean semuanya bahwa ternyata indikasi Astra Honda Motor meracik generasi terbaru Vario 160 memang terbuka lebar. Beberapa poin yang diduga memang akan menjadi sebuah gacuan untuk menggempur Aerox 155. Catat Kang Mas, Aerox 155 akan digempur, itu bahasa radikalnya. Tapi yang jelas kalau bahasa diplomatisnya, kita hanya memberikan servis terbaik buat konsumen. Nah, itu bahasanya, Cak. Kita akan merefresh kembali sedikit perihal update dari Vario 160 yang terbaru. Yang pertama, di masa lalu IWB sudah share ke sampean semuanya bahwa Honda disinyalir tidak akan berdiam diri atau puas dengan PCX 160. Tidak, Cak. Tapi Honda akan mencoba untuk menggempur ya, ibaratnya itu akan merongrong terus kedikdayaan daripada Yamaha. Kita tahu bahwa Yamaha sangat-sangat dikdaya di sana. Yamaha tidak bergeming. Yamaha ibaratnya tuh ya tetap kita katakan kokoh di tempatnya. Dengan adanya NMAX 155 termasuk Aerox, ini adalah tulang punggung, Cak. Kita juga tahu bahwa ikhtiar yang mereka lakukan tidak tanggung-tanggung sebenarnya. Walaupun tentu kita tetap berharap bahwa engine yang nanti in the future akan ada namanya VTEC. Dan memang ini adalah sebuah engine yang diduga akan menjadi gacuan terakhir, senjata terakhir yang mungkin akan dikeluarkan oleh Astra Honda Motor di masa depan. Secara konstruksi engine sangat mendukung ke sana, Cak. Tapi oke lah, kita coret mengenai itu, namun kita fokus pada satu hal. Pertama, bahwa Vario akan naik kelas, Cak. Vario akan upgrade, tidak lagi menggunakan mesin 2 katup, namun akan menggunakan mesin 4 katup. Ini adalah mesin dengan basis dari PCX 160. Jadi, dari Vario 150 2 katup yang mesinnya segini, nantinya akan upgrade menjadi mesin 160 cc 4 katup yang lebih besar. Ini adalah mesin yang very powerful, dan ini ada tujuan Honda memberikan akselerasi yang jos kandos buat sampean semuanya. Dan ini tentunya akan menjadi pasukan yang mensupport dari PCX 160. Ini adalah mesin baru, mesin 160 cc sebutan dari Honda. Pertama, PCX 160 sudah sukses. Kedua, akan dipecah lagi. Basis engine ini akan digunakan pada Vario terbaru. Sama pasti berpikir, Cak IWB, kok engine-nya sama? Bagaimanapun harusnya ada dibedakan kan. Nah, ini yang IWB ingin garis bawahi sampean semuanya. Ternyata nggak plek-ketiplek, Cak. Jadi IWB menemukan banyak sekali komponen yang juga berbeda. Komponen ini akan memberikan feel berbeda pula. Kalau sampean nunggang PCX 160, maka sampean akan menemukan perbedaan pada Vario 160. Diduga demikian, artinya apa? Mappingnya berbeda, dari CVT-nya juga berbeda, dan Honda akan fokus pada akselerasi atau tarikan. IWB juga menemukan bahwa walaupun basis engine sama, ternyata, Cak, dari crankcase-nya ada sedikit perbedaan. Entah kenapa IWB juga tidak menemukan adanya indikasi bahwa Vario nanti akan menggunakan disc brake. Apapun bisa terjadi. Kita belum bisa mendapatkan akurat 100%, nggak bisa, Cak. Jadi sepertinya akan masih menggunakan tromol. Ini sementara ya. Kemudian, Cak, yang ketiga, IWB menemukan bahwa ternyata dari knalpotnya, Cak. Kok knalpotnya sangat mirip ya dengan PCX 60. Silencernya ya, sangat miripnya tuh bagian silencernya. Jadi bulat-bulatnya, bahkan end cap-nya itu ada kemiripan yang sangat besar dengan PCX 160. Namun dari silencer covernya itu berbeda. Jadi dari plastiknya berbeda. Banyak juga dari sampean semuanya, Cak, yang bertanya ke IWB, Cak IWB, apakah dengan engine yang baru ini berarti bahwa Vario nanti tidak lagi menggunakan Kickstarter?
Sebenarnya kalau saya bertanya ini Cak, dari dulu kan sudah nggak menggunakan Kickstarter. Ada kekhawatiran sampean bahwa sampean akan kesulitan kalau aki soal dan sebagainya. Cak, sebenarnya gini Cak, sampean nggak usah khawatir karena semuanya itu sudah dihitung sama pabrikan. Secara kalkulasi elektronik sudah dihitung. Jadi sampean nggak usah khawatir selama sampean menggunakan aki yang bagus, aki yang recommend dari mata IWB dan Yuasa. Jadi sebagai informasi buat sampean semuanya, aki Yuasa saat ini ada 3 tipe yang dijual di pasaran. Yang pertama adalah aki free maintenance, sebutannya adalah aki kering. Jadi ini untuk motor yang saat ini ada di pasaran. Jadi sampean kalau membeli aki Yuasa bisa memilih MF. Kemudian yang kedua juga sampean harus tahu bahwa Yuasa memiliki aki Omicron. Aki adalah aki basah sebutannya. Dan ini adalah aki yang cocok untuk motor lansiran di bawah 2000. Dan yang ketiga adalah aki untuk big bike. Jadi Yuasa ternyata juga memiliki aki untuk motor-motor gede atau moge. Apa kelebihan aki MF atau maintenance free? Ini yang memang harus sampean tahu Cak. Jadi kelebihan dari aki MF ini cukup banyak. Apalagi Yuasa memberikan aki yang benar-benar fresh. Untuk maintenance free, aki MF bisa disimpan lama. Umur baru berjalan setelah diisi aki Zur. Keunggulan lainnya adalah siap pakai, bebas perawatan, anti bocor, tegangan stabil dan selalu fresh. Ini yang menjadi dasar kenapa kita sebut sebagai aki Yuasa unggul di sini. Karena kenapa? Umur baru berjalan setelah diisi aki Zur. Kemudian untuk memiliki Yuasa, nah ini yang paling penting Cak. Tidak perlu lagi sampean harus ke toko Cak. Jadi sampean tinggal download Yuasa app, maka sampean akan bisa membeli dengan sangat simpel sekali. Sampean tinggal masuk ke menu aplikasi Yuasa Cak. Jadi dari sana sampean masuk ke menu instant buy. Fitur ini mempermudah sampean membeli aki hanya dengan mengisi data aki, tipe aki yang ingin dibeli, lalu melengkapi data pembelian. Sampean selanjutnya akan mendapatkan konfirmasi dari customer service Yuasa. Aki yang telah dipesan akan dikirim langsung oleh pihak Yuasa tanpa biaya pengiriman. Jadi gratis Kang Mas. Keunggulan lainnya adalah adanya diskon khusus pembelian di Yuasa app. Gratis pemasangan, dapat garansi untuk aki mobil 6 bulan dan aki motor 1 tahun. Jadi banyak kelebihan ditawarkan oleh Yuasa pada Yuasa app Cak. Tinggal download Yuasa app. Itu yang penting, ini gratis Cak. Jadi itu yang menjadi kelebihan dari aki Yuasa. IWB rekomendasi buat sampean semuanya supaya motor sampean tetap durable. Motor sampai tetap jos gandos karena bagaimanapun aki adalah core untuk kelistrikan. Makanya pilih aki Yuasa yang sudah terpercaya dari dulu sampai sekarang. Nah, kembali ke Vario Cak. IWB akan tekankan di sini bahwa ban atau roda lebih gambot dibandingkan dengan sebelumnya. Ini terawan Iwan Benaran dan juga dari peleknya sedikit berubah. Sebelumnya kan 80 Cak, sementara belakang menjadi 120 dari sebelumnya 100. Ini terawangan sementara Kang Mas. Sekali lagi kalau meleset mohon dimaafkan, namanya juga terawangan. Kemudian mappingnya ECU-nya juga berbeda, jadi nggak sama. Jadi walaupun basis engine sama, kubikasi sama, namun berbeda di sana. Bagaimana untuk fiturnya? Kita tunggu saja nanti karena semuanya akan kita godok pelan-pelan. Apapun itu ya sama cerita aja, sama tampung aja sementara ini. Kemudian dari sisi untuk bodi atau decknya. Untuk sementara Cak, ternyata IWB tidak menemukan adanya indikasi bahwa decknya akan berubah. Artinya apa? Bentuk decknya akan flat ya sementara ini, tidak model punggung seperti Aerox. Desain memang tidak banyak yang bisa IWB share kesamaan semuanya karena desain masih sangat misterius. Jadi IWB hanya bisa memberikan analisa bahwa desain sepertinya tidak akan banyak berubah. Hanya ada sentuhan, namun secara basis ya, basis alunannya Cak, alirannya bukan alunannya ya, alirannya tuh akan mirip dengan yang sekarang ini. Kita harus akui bahwa Vario kan sudah cakep ya dari sononya. Dari Vario 125 sampai Vario 150 memang cakep. Jadi sepertinya Honda tidak akan merombak total, tapi sentuhan detailnya berbeda. Ini mirip dengan PCX, di mana PCX 50 dan PCX 60 kan secara basisnya ya, alirannya kan sama ya bentuknya dari depan ke belakang. IWB harus mengatakan Vario ini lebih fokus kepada fun to ride. Apapun itu Kang Mas, ini adalah update terbaru, update yang mungkin hanya mengisi kekosongan kemarin, dan update yang mungkin minimalis karena IWB hanya menekankan beberapa poin dari terawan Iwan Benaran Kang Mas. Ini sementara, sekali lagi sementara. Jangan dijadikan acuan, kalau meleset ya mohon dimaafkan ya. Kemudian Saman pasti bertanya, Cak IWB terus kapan untuk produksi massalnya? Ini Cak yang menarik, IWB juga rada bingung, kok bisa ya IWB kok melakukan terawangan, kok lama-lama kok saat ini seperti kendor Cak. IWB menemukan bahwa dari trial kemarin ya, dari trial yang sudah sangat sepertinya sudah sangat serius, tiba-tiba mengendor di akhir tahun ini. Jadi IWB juga cukup surprise, diduga sementara ini dari master plan yang kita tangkap sebelumnya bisa saja diduga AHM memundurkan Cak. Jadi memundurkan mass production-nya tidak jadi akhir tahun, bisa jadi mungkin di awal tahun 2022. Ini terawan sementara, apapun itu IWB akan share semuanya. Jadi ini update terbaru Iwan Benaran tentang Vario 160
termasuk juga beberapa kisi-kisi yang sudah IWB mention tadi. Jadi monggo sampean tampung saja, dan IWB haturkan terima kasih kalau sampean masih tetap setia dengan Iwan Benaran mendengarkan ocehan IWB yang pasti Cak. Tanpa sampean semuanya Iwan Benaran gak ada apa-apanya ya. Jadi mengenai informasi dari Iwan Benaran ya dari IWB sudah cukup lama Cak, sampai mimiran Kang Mas lambin IWB nih. Tapi yang jelas IWB tetap semangat untuk memberikan update terbaru buat sampean semuanya. IWB sudah saja Cak. Dan kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas sampean sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diskandos.